Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurhasana dengan akhiran NIM 153. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu Ida paparkan melalui GCR dan sebagai tugas tengah semester, ujian tengah semester. Ada 4 soal. Izin membaca Ibu, soalnya saya tidak hafal. Yang pertama, Pasal 18B ayat 2 UUD RI 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dari pasal 18B ayat 2 UUD RI 1945, salah satunya adalah melahirkan peraturan tentang desa dan desa adat melalui undang-undang dan berikan analisis saudara apa saja yang menjadi tujuan peraturan desa melalui peraturan perundang-undangan. Menurut saya, yang pertama yaitu pengakuan dan perlindungan hak masyarakat desa yang bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat termasuk tradisionalnya mereka atas sumber daya alam, kebudayaan, dan hak tanahnya. Yang kedua, pengembangan desa yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mempromosikan pengembangan desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya dan melestarikan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola desa dan perkembangan ekonomi lokalnya. Yang keempat, penguatan otonomi desa yang bertujuan untuk mengutamakan otonomi desa dan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakatnya seperti adanya pendidikan, kesehatan, ekonomi. Dan yang keenam, pengembangan demokrasi dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan demokrasi dan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan desanya. Yang ketujuh, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat desa. Peraturan desa ini bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat desa tersebut, termasuk hak atas tanah sumber daya dan kebudayaannya sama dengan yang nomor 1 tadi. Yang soal nomor 2, desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut dengan desa adalah desa kesatuan hukum yang memiliki wilayah batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk desa adat, kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi desa adat dapat melaksanakan fungsi pemerintahan. Harus memenuhi syarat yang mutlak. Berikan pendapat saudara, syarat mutlak apa saja yang dibutuhkan. Menurut saya ada Menurut saya ada 6. Yang pertama yaitu keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri, yang keberadaannya yang jelas dan diakui oleh masyarakat setempat dan pemerintahnya. Yang kedua, batas wilayah yang jelas. Batas wilayah yang dimaksud ada batas wilayah yang jelas dan diakui. Yang ketiga, struktur pemerintahan yang jelas. Yang keempat, kemampuan mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya.
Yang kelima, pengakuan dan penghormatan dari pemerintah. Dan yang keenam, kesesuaian dengan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, yaitu sesuai dengan sistem dan sesuai dengan sistem dan kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga, berikan pendapat saudara bagaimana kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan berikan contohnya di desa saudara masing-masing. Yang pertama, desa sebagai subjek pembangunan memiliki peran yang signifikan di dalam yang pertama, pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi yang ada di desa tersebut seperti adanya pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pengembangan alam yang lainnya. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup, yaitu masyarakat dengan menyediakan fasilitas dasar seperti adanya pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang mendukung dan menunjang kualitas hidup masyarakat tersebut. Yang ketiga, desa dapat mengembangkan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan, yaitu pengelolaan sumber daya alam seperti mengembangkan sumber-sumber daya yang berada di lingkungan tersebut seperti pariwisata, perkebunan, perikanan, seperti itu. Contohnya seperti di desa saya, yaitu desa Klampisan. Pengembangan ekonomi lokal yang berada di desa saya yaitu memiliki program ekonomi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti program simpan pinjam, lalu jual beli hasil tani, hasil perkebunannya, seperti itu. Itu menunjang ekonomi lokal yang berada di masyarakat sekitar, seperti itu, Ibu. Lalu soal yang keempat yaitu kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakatnya, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana bentuk pembinaan kemasyarakatan desa tersebut. Yang pertama yaitu pengembangan pendidikan. Desa dapat memberikan pendidikan dengan pembangunan sekolah, yaitu menyediakan fasilitas pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, pengembangan kesehatan. Desa dapat mengembangkan kegiatan kesehatan dengan memfasilitasi kesehatan tersebut seperti layanan kesehatan, puskesmas keliling, dan sering adanya acara posyandu di sekitar desa. Yang ketiga, pengembangan ekonomi, yaitu dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi seperti adanya pertanian, perkebunan, industri kecil, UMKM, dan jual beli yang sering terjadi di sekitar desa tersebut. Yang keempat, pengembangan sosial seperti ada kegiatan keagamaan, budaya, kegiatan olahraga yang mempererat silaturahmi antar masyarakat tersebut. Yang kelima yaitu pengembangan masyarakat, adanya gotong royong, kegiatan sukarela, kegiatan Karang Taruna yang juga bisa mempererat dan membangun kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Contoh dari pembinaan masyarakat desa itu ada program pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, sosial masyarakat, seperti itu.
Pembinaan masyarakat desa adalah salah satu kewenangan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan memperkuat masyarakat desa. Desa dapat mengembangkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa tersebut. Sekian dari saya dan jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf kalau saya juga sedikit membaca, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.